Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Saya Intan Kumalasari dari kelas PBI 4A IAIN Surakarta. Kali ini dalam video saya akan memberikan cara atau tutorial gimana sih kita membuat pai susu tanpa harus pergi jauh-jauh dulu ke Bali ya, atau ke Pulau Dewata. Nah, alasan saya mengangkat topik ini yaitu tentunya semua sudah tidak asing lagi ya dengan pai susu, pastinya sudah familiar di telinga kalian semua. Ya, kue satu ini merupakan kue khas Pulau Dewata. Nah, yang tentunya sangat diburu oleh para wisatawan. Jangankan wisatawan lokal ya atau daerah, wisatawan luar atau asing, bahkan orang-orang asing itu juga sangat memburu pai susu ini. Tentunya pai susu ini rasanya juga sangat membuat penasaran kita semua ya. Dan tentunya buat kalian yang sudah merasakan gimana sih nikmatnya, lezatnya pai susu, pastinya juga sangat ketagihan dan ingin mencoba lagi. Tapi sayang kan kita harus pergi jauh ke Bali atau ke Pulau Dewata. Enggak, kali ini aku akan ngasih gimana sih caranya kita biar nggak perlu jauh-jauh pergi ke Bali, tapi kita bisa merasakan pai susu yang super enak, nikmat, lezat dengan cara yang tentunya sangat sederhana dan juga mudah diterapkan, dan bahannya juga mudah dicari, dan alatnya pun juga sangat tidak terlalu banyak dan mudah, yang tentunya kalian juga udah punya semua ya di rumah pastinya. Nah sebelumnya ya teman-teman, sebelum aku ngasih tahu gimana sih caranya dan apa bahannya, nah sebelumnya pai susu ini sebelumnya itu diperkenalkan pada tahun 1940-an oleh Teng Chan Chan di Hong Kong. Dan pai susu ini dikenalkan melalui atau dipasarkan melalui toko-toko kue barat, dan tentunya agar bisa bersaing secara langsung dengan restoran dimsum yang ada di sana ya, yang terutama itu Yumcha namanya. Nah, tetapi teori lain itu mengatakan juga pai susu ini juga berawal dari Portugis, berasal dari kue puding tradisional yang diciptakan lebih dari 200 tahun silam oleh seorang suster Katolik di Biara Jeronimos. Kemudian pai susu ini mulai berkembang di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan terutama di Pulau Dewata. Akan tetapi ya teman-teman, di sini nggak terlalu penting sih dari mana asal mula pai susu. Tapi yang terpenting di sini pai susu sekarang hingga saat ini merupakan kue khas dari Pulau Dewata, yang tentunya makanan khas dari asal Pulau Bali. Kita mulai ya. Di sini aku udah nyiapin tepung terigu, ada gula pasir, ada tepung maizena, kemudian ada 2 kental saset susu manis Wilson Flag, dan ada vanili bubuk, kemudian 1 butir kuning telur, dan ini tadi udah aku pecahin 2 butir kuning telur, akan tetapi cuma 1 putihnya doang yang aku ikutin. Kemudian di sini aku udah siapin juga air es 10 sendok, dan ini juga aku udah siapin margarin. Kita mulai ya teman-teman. Di sini pertama masukkan tepung terigu sekitar 12,5 sendok atau setara dengan 125 gram atau 1/4 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kemudian campurkan gula pasir, kalau bisa gula halus ya teman-teman. Setelah itu tambahkan 5 sendok margarin.
sudah teman-teman, kita aduk hingga rata. Kita adoni hingga rata. Oh ya, sebelum kalian membuat ini, tolong pastikan tangan kalian dalam keadaan bersih ya teman-teman. Ini aku ngaduknya pakai sendok. Karena tadi nyari spatula itu nggak ketemu. Nah ini kita aduk campur terus sampai merata ya teman-teman. Bener sampai benar-benar rata. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kalian bisa, jika sudah seperti ini, sudah mulai tercampur semuanya antara gula sama margarin sama tepung tadi, kalian bisa menambahkan 1 kuning telur yang tadi udah disiapkan ya. Kita masukkan, kemudian kita aduk lagi sampai rata. Kita aduk lagi ya sampai rata ya teman-teman. Nah, sepertinya harus pakai tangan ya teman-teman. Tapi pastikan tangan kalian dalam keadaan steril atau bersih. Nah, kita aduk adonan hingga benar-benar adonannya itu kalis. Benar-benar kalis ya teman-teman. Jadi biar nanti ketika dimakan itu adonannya nggak pecah ketika dimasak. Adonannya benar-benar kalis, ini memang agak lama ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, tapi nggak perlu jauh-jauh pergi ke Bali kok. Jika adonannya sudah mulai kalis ya teman-teman seperti ini, kita bisa bentuk adonan di teflon yang udah disiapkan dengan dilaburi dengan margarin ya.
sengaja margarinnya kasih agak banyak ya teman-teman, biar enggak gosong. Kalau bisa benar-benar tipis, karena biar matangnya itu enggak terlalu lama. Soalnya kalau tebal-tebal nanti, kalau misalnya tipisnya merata ya teman-teman, ya nanti tangannya bisa garing. Bentuk seperti ini, seperti pai susu semestinya ya. Nah sepertinya udah teman-teman, udah merata semuanya. Masya Allah, juga nggak terlalu tebal, cuma nggak terlalu tipis. Sembari ini kita tinggalin dulu, kita buat flanya. Kita buat flanya ya teman-teman. Tadi aku udah nyiapin 2 butir kuning telur sama 1 butir putih telur. Kemudian kita bisa masukin tepung maizena 1 sendok. Kemudian 1 bubuk vanili. Kemudian ditambah dengan 2 saset susu kental manis ya teman-teman, yang putih. Kita campurkan. Itu bisa ditambah dengan 10 sendok air es, air biasa juga boleh. Tujuan aku menggunakan air es ini supaya nanti kue painya itu lebih crispy ya teman-teman. Nah jika sudah, bisa kita aduk sampai benar-benar merata ya. Ini untuk flanya teman-teman. Ini bukan mau goreng telur ya teman-teman, ini buat bikin fla pai susu tadi. Sudah merata teman-teman, antara tepung maizena, susu kental manis, dan juga vanili dan air sudah merata. Kita bisa ambil ini tadi ya, jika sudah benar-benar merata teman-teman, kita bisa masukin flanya di atas ini. Menyiapkan buat panggangannya.
nyiapin panggangannya. Ini sengaja aku kasih seng biar nggak langsung apinya itu langsung kena panggangannya atau kuenya, biar tidak gampang gosong. Terus ini aku kasih tambahan besi atau itu saringan panci biar nambah lagi, biar nggak langsung ke panggangannya. Kemudian aku panggang ini, dan aku nyalain apinya dengan api yang kecil aja ya teman-teman. Oke, apinya cukup segini. Kita tunggu 40-45 menit. Kita panggang ya teman-teman. Setelah 45 menit ini udah mulai mateng ya teman-teman. Nah, ini bagian fly-nya udah mulai padat dan udah tidak cair. Nah, bagian kuenya pun juga udah mulai mengering. Nah, ini kita bisa matiin apinya ya teman-teman. Kita bisa matiin apinya. Nah, ini kita pindah dari teflon setelah nanti, biar dingin dulu, karena kalau masih panas kayak gini itu sangat rawan pecah ya teman-teman. Jadi ini pai susu yang tadi udah aku buat, warnanya cantik banget, kuning banget ya, cantik. Dan ini aku mau nyobain ya teman-teman. Aku mau coba potong. Lembut banget ya ini teksturnya. Sumpah ini tuh enak banget. Jadi kalian nggak perlu harus jauh-jauh pergi ke Bali dulu baru bisa ngerasain apa itu pai susu. Kalian bisa buat sendiri di rumah. Caranya gampang banget, dan semoga penelitian riset saya kali ini bermanfaat buat kalian yang menonton. Ini bener-bener enak banget guys. Rasanya tuh hampir sama kayak pai susu di Bali ya, kurang lebih seperti itu. Sekian video tutorial dari saya. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Introduction to Research Methods yang diampu oleh Prof. Sucito. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time. Thanks for watching.